Tolong katakan kepadaku ya Allah, kalau semua ini nggak benar. Papaku, Papa yang kau kenal selama ini sangat baik, tidak mungkin melakukan perbuatan jahat itu ya Allah. Aku tidak percaya itu ya Allah. Ya Allah, aku tidak kuat ya Allah. Aku lebih baik buta selamanya daripada aku setiap malam terus diberikan mimpi-mimpi buruk ya Allah. Aku tidak kuat. Sonya, aku akan beri satu kejutan buat kamu. Karena aku pikir sudah saatnya kamu tahu. Papamu, Toha Pahlevi, adalah seorang pencuri, pembunuh, dan pemerkosa. Mas, Mas jangan bicara seperti itu tentang Papa, Mas. Tunggu dulu. Makanya daripada dosa-dosanya bertambah banyak, lebih baik dia mati. Dan kecelakaan mobil itu adalah satu jalan yang mulus untuk mengantarnya kepada kematian. Jadi, kecelakaan mobil itu adalah siasat Mas untuk membunuh Papa. Iya, aku telah membunuhnya. Seharusnya Sally ikut mati dalam kecelakaan itu. Tapi sayang, Sally terluka. Anak itu selalu menimbulkan masalah. Camkan baik-baik. Aku tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku untuk mendapatkan harta kekayaan Toha. Tidak terkecuali Masih Saya tidak tahu, Rangga.
Saya tidak bisa memastikan. Tetapi Sally begitu frustasi. Dia mengalami stres yang amat sangat dalam. Ya Allah. Kalau benar apa yang dilakukan oleh papa saya, apalagi sampai membunuh mama, saya nggak mungkin maafkan papa. Saya nggak mungkin memaafkan dosa-dosa papa. Sudahlah Rangga, kamu berdoa saja. Kalau memang papamu melakukan perbuatan dosa, semoga Allah mengampuni semua dosanya. Iya, kamu bisa melakukannya pada hari Jumat. Karena dia biasa pergi ke villa papa yang ada di puncak untuk menyantuni orang miskin. Oh, begitu. Kamu atur, jangan sampai gagal. Tenang saja. Semuanya pasti beres. Oke, aku mau semuanya beres. Sekali saya bilang beres, pasti beres. Ya. Telepon dari siapa, Mas? Bukan dari siapa-siapa. Nggak penting lah. Halo. Mas Rangga? Aku Sonya, Mas. Mas, Sally mau dibunuh Mas Irfan. Aku mendengar Mas Irfan ketika berbicara dengan seseorang. Iya, Sally mau dibunuh di bungalow pada hari Jumat ini, Mas. Saat Sally memberikan santunan. Betul, Mas. Tolong, Mas. Aku ingin Mas menemani Sally. Aku tidak mau terjadi apa-apa sama dia. Udah ya, Mas. Takut ketahuan. Ya. Mas Irfan. Halo, Sonya. Halo. Buat Mas. Mas, apa yang kau lakukan, Mas? Aku ini istrimu, Mas. Mas, dengar aku, Mas. Aku akan bilang kepada Mas Rangga untuk memberikan surat wasiatnya kepada Mas. Aku janji. Sudah terlambat, sayang. Aku bukan hanya menginginkan surat rumah itu, tapi seluruh harta kekayaan Toha jatuh ke tanganku. Aku tinggal menyelesaikan apa yang harus aku kerjakan. Istriku yang malang. Sekarang kau tinggal menghitung hari kematianmu tiba. Sayang. Ini Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih, Non. Iya, sama-sama. Mas. Terima kasih, Non. Ini Ibu. Sama-sama Ibu.
Sudah non bagiannya? Oh, udah? Oh maaf tadi saya nggak bisa bantu lagi gelap mobil di belakang. Nggak apa-apa kok. Oh iya Pak, kita pulangnya nanti aja ya. Saya kebetulan masih pengen muter-muter lihat pemandangan ya. Ya kalau non udah siap tolong bilang saya. Oke, saya ke situ dulu ya Pak ya. Iya. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Semua orang selalu mengatakan Papa adalah laki-laki yang baik, sering mendermakan rizkinya, peduli terhadap lingkungan, sangat memperhatikan rakyat jelata. Padahal Papa tidak lebih dari laki-laki brengsek. Aku capek dalam keadaan seperti ini ya Allah. Setiap saat aku selalu ingat Papa. Bayangan-bayangan itu tidak pernah berhenti menghantuiku. Aku bisa gila kalau terus-menerus seperti ini ya Allah. Aku tidak pernah menyangka bahwa Papa bisa sejahat itu. Ya Allah, aku menyesal menjadi anak seorang penjahat. Aku benci semua itu. Aku benci semua itu. Mas, kenapa bunuh dia, Mas? Dia ini orang suruhannya Irfan yang mencoba membunuh kamu. Astagfirullahaladzim. Irfan mau merebut semua harta kekayaannya Papa, termasuk harta warisan untuk kita semua. Terus kita pergi dari sini. Siapa yang kamu cari, Van? Pembunuh bayaran itu. Dia sudah tenang sekarang. Sudah tenang digerogoti oleh cacing-cacing tanah. Apa maksud Bu Rangga? Kamu nggak usah pura-pura, Van. Saya sudah menghabisi dia kemarin. Sewaktu dia mencoba membunuh Sally. Kamu benar-benar penjahat murahan yang silau dengan harta kekayaan. Sekarang saya tahu. Kamu menikahi Sonya hanya untuk mendapatkan kekayaan papaku saja. Ambisimu terlalu besar. Sampai-sampai kamu gelap mata dan hendak mencoba membunuh Sally. Ivan, kamu tidak akan pernah berhasil selama saya masih hidup. Jangan harap kamu bisa menyentuh keluarga saya, Ivan. Ingat itu. Mas Rangga! Mas! Aku bosan mendengar ocehanmu, Rangga. Sekarang giliran mati. Siap! Lepas! Mas, lepas, Mas! Ayo! Sally, Dokter, saya mohon dok. Saya mohon agar dokter mencabut kembali mata ini, dokter. Saya lebih rela buta untuk selamanya daripada saya bisa melihat. Tapi saya selalu menjadi saksi atas kejahatan yang Papa lakukan di masa lalu, dokter. Sally, dengar. Banyak orang yang melakukan operasi donor mata, ginjal, paru-paru, dan jantung. Tapi semua itu tidak merubah watak dan perilakunya. Tapi kenapa, dok? Dengan mata ini seolah dosa-dosa Papa di masa lalu dibebani kepada saya dan saya harus mempertanggungjawabkannya, dokter. Sejauh pengetahuan saya, Islam tidak pernah mengajarkan dosa seseorang dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Tapi kenapa, dok? Mata ini seolah-olah mempunyai kekuatan aneh dan menyeramkan, dok. Sebaiknya kamu diruqyah untuk mengusir musuh Allah dari tubuh kamu, Sally. Keluar, hai musuh Allah. Keluar, hai musuh Allah dari jasad manusia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiun alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiun alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kamu telah mengkhianati Tuhanmu, agamamu dan nabimu,
Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan semua dosa-dosamu. Ayo ikut kami. Tolong, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Tolong! Nah, saudara-saudara, rasanya merinding bulu roma kita melihat tingkah laku anak manusia yang tidak mengenal apa yang dinamakan kebenaran itu. Kalau di dalam prinsip akhlak ada kalimat al-kabair, dosa-dosa besar, maka seluruh dosa besar itu dilanggar oleh orang yang bernama Toha itu. Dan apa akhir kehidupannya? Belum sempat ia bertobat kepada Allah, ajal telah merenggut kehidupannya. Kisah itu bisa terjadi pada Toha, tapi kisah itu bisa terjadi pada siapa saja. Orang yang bergelimang dengan dosa besar dan tidak segera berbuat tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita harus memetik sebuah pelajaran dari tontonan yang amat berharga ini. Andai kata sekali waktu siapa saja di antara kita boleh jadi berbuat dosa besar, maka kata kunci adalah cuma satu: segera tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa yang menimpa makhluk Allah bernama Toha itu tidak terjadi pada setiap kita. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan semoga Allah memberikan jalan yang indah kepada kita, jalan as-sirat al-mustaqim, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Lain waktu, saudara, kita berjumpa kembali nanti. Wassalamualaikum. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.